Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Ayub pasal 5 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong, mereka diinjak-injak di pintu gerbang, tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri, seperti bunga api berjolak tinggi. Kita masih merenungkan firman Tuhan. Seperti yang pernah saya sampaikan di renungan sebelumnya, bahwa Ayub memiliki sahabat-sahabat yang seolah-olah mengerti dengan keadaan dirinya. Masih di kisah Elifas, di dalam pasal 3 kita melihat bagaimana caranya menghibur Ayub, dan sekaligus juga menghakimi Ayub, dan bahkan mengatakan semua yang dialami Ayub karena dosa. Di pasal yang kita baca, Elifas semakin memberikan suatu penekanan yang begitu serius, dan seolah-olah menunjukkan bahwa Ayub benar-benar mengalami penderitaan ini karena dosa. Bapak Ibu, pernahkah kita dalam posisi yang demikian? Menghibur atau menghakimi? Seringkali kita salah menggunakan kedua kata-kata ini, dan kadangkala kata-kata ini tidaklah jauh berbeda. Kadang kita menghibur seseorang yang dekat dengan kita, dan di dalam menghibur itu kemudian kita menyalahkan dirinya. Misalnya ketika sahabat atau saudara yang kita kasihi kecelakaan, kita menghibur mengatakan, yang sabar, dan kemudian yang sabar ya, hari ini Tuhan pasti akan menolong kamu. Tapi hari ini mungkin kamu kecelakaan ada maksud Tuhan. Coba deh selidiki di dalam hatimu, mana tahu ada dosa yang tersembunyi sehingga hari ini Tuhan menghukum kamu. Bapak Ibu, seolah-olah kita menghibur, kita memberikan dia kekuatan, kita mengatakan bahwa Tuhan mampu menolong dia. Tetapi sesungguhnya kita menghakimi dia ketika kita seolah-olah meragukan bahwa ada dosa yang ia lakukan sehingga Tuhan menghukum dia. Menghakimi artinya kita menilai tindakan seseorang dengan ukuran kacamata kita. Kita menilai seseorang berdasarkan apa yang kita lihat tanpa kita tahu yang sebenarnya terjadi kepada orang itu. Sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita diajarkan untuk tidak menghakimi orang lain, karena penghakiman itu hanya dilakukan oleh Allah yang mengetahui segala sesuatu. Tugas kita adalah menghibur, menguatkan saudara-saudara kita yang dalam keadaan tidak baik-baik saja atau dalam penderitaan. Elifas melakukan hal yang sama. Dia datang untuk menghibur Ayub, yang mengingatkan Ayub janji pemulihan yang diberikan Allah. Elifas mengatakan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan dia. Tetapi Ayub tidak terasa terhibur dengan apa yang dilakukan oleh Elifas. Sekalipun sebagai manusia, Ayub membutuhkan seorang teman, orang yang mensupport, mendukung. Karena Ayub juga manusia biasa yang tidak sempurna sama seperti kita. Tapi apa yang salah? Elifas di hadapan Ayub, ia berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi semua serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Elifas mengatakan ini di hadapan Ayub, bahwa orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang hidup di dalam dosa, itu tidak akan bertahan. Dan orang-orang yang demikian sudah aku kutuki, sudah saya tegur, atau bahkan memberikan sesuatu nasihat kepada mereka, dan pada akhirnya mereka juga tidak bertahan dalam situasi itu.
Seolah-olah di sini Elifas merasa bahwa dirinya lebih baik, lebih sempurna dari Ayub. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita diingatkan kembali bahwa kadangkala kita perlu berhati-hati sekali menghibur saudara-saudara kita yang berada dalam pergumulan. Maksud hati kita, niat kita untuk menghibur, namun terkadang kita kebablasan sehingga menghakimi. Tuhan ingin agar kita hadir di tengah-tengah saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan. Tujuannya adalah untuk menghibur, mendoakan, bukan sebaliknya menambah beban pikiran mereka. Biarlah firman Tuhan pada saat ini terus mengingatkan kita menjadi manusia yang semakin serupa dengan Tuhan.